sekarang. Oke. Oleh karena itu, Prabowo Subianto itu dan timnya harus muncul sebagai Prabowo yang sesungguhnya seperti 2014 dan 2019. Baik. Tanpa berharap apapun dari dukungan orang lain. Ini yang saya kira memang bahwa anatomi kekuatan politiknya diletakkan pada bahwa Prabowo itu adalah sosok yang memang bisa dijual karakter Baik. politiknya. Oke. Bukan lagi misalnya berharap ada Gibran karena Ya. berharap dukungan dari Jokowi. Sorry to say Bang, saya selalu mengatakan Gibran itu kan seakan-akan menapikan ketua umum partai dan nama-nama besar. Seakan-akan Erik tuh nggak ada papanya, Erlangga itu nggak ada papanya, terus Anies Mata itu nggak ada papanya, mantan sekjen PKS berturut-turut gitu loh Pak. Profesor Yusril Mahendra itu seakan-akan tidak ada papanya. Padahal billboardnya itu gede betul di depan kantornya PKS, segede Alahin gitu loh. Ada Prabowo sama Prof Yusril di Depok, di Bekasi, di Banten. Baik. Ada Prabowo dengan Erick Thohir. Seakan-akan itu nggak penting dengan nama Gibran. Oleh melihat dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Adi Prasetyo, yaitu pengamat politik dari UIN, Syarif Hidayatullah barusan, kita sangat prihatin bagaimana orang yang mempunyai intelektualitas kalah dengan anak seorang presiden yang mohon maaf sekali kita masih debatable dalam menilai sumbangsih dia untuk kehidupan demokrasi ini. Kita sudah sangat tahu bahwa bagaimana dalam percakapan di acara kontroversi Metro TV tersebut, seorang Prabowo Subianto begitu mengharapkan seorang Gibran yang anak presiden untuk mendampingi dirinya menjadi cawapres di Pilpres 2024. Kalau kita boleh mengamati dan menilai, berarti Partai Gerindra hanya dibuat untuk menahkodai dan tujuannya hanya menjadikan Prabowo Subianto menjadi capres yang menuju menjadi presiden, walaupun saat ini masih terus gagal ya. Tapi kita tahu bahwa di situ hanya Prabowo Subianto saja yang bisa diberikan kendaraan untuk melaju menjadi pemimpin. Kita tahu sendiri bahwa dengan membawa Gibran, jika memang katakanlah Prabowo nanti jadi, berarti tiket presiden selanjutnya adalah akan diberikan kepada Gibran, bukan kepada siapa, yaitu orang-orang Gerindra. Bagaimana para politisi mengatakan, sering menuduh orang lain dompleng dengan kader-kader lain, tapi saat ini justru Partai Gerindra pun ikut-ikutan mengambil kader dari partai lain, yaitu dari PDI Perjuangan, saudara Gibran tersebut. Maka dengan apa yang disampaikan oleh Adi Prayitno itu, kita sangat, ya mohon maaf, sangat kecewa lah. Jadi bagaimana demokrasi kita hanya berdasarkan elektoral semata, tidak mengedepankan etikability dan intelektualitas. Ya, etikabilitas, intelektualitas diabaikan. Yang dicari pertama adalah elektoral, suara yang seolah-olah akan bisa menjadikan mutlak seseorang itu jadi pemimpin. Padahal yang namanya pemimpin itu harus yang wawasannya luas, yang harus punya integritas yang mantap dan lain sebagainya. Tapi kita melihat bahwa demokrasi kita telah mengalami degradasi.